Selamat datang kembali di Ngobrol bareng Raji, The Next Level. Kali ini pembahasannya tentu berbeda dari yang sebelumnya. Narasumbernya juga berbeda dari yang sebelumnya. Kita akan membahas mengenai Scopus dan juga jurnal ilmiah. Karena tidak semua orang mengerti apa itu Scopus, apa itu jurnal ilmiah, dan biasanya di kalangan akademisi, baik itu mahasiswa maupun dosen, Scopus itu sering disebut gitu, dan jurnal ilmiah juga sering disebut. Nah, narasumber kita sudah datang. Ini suaraku jelas Mas ya? Siap, jelas banget ini mic baru kan. Iya. Tadi sempat nyeting jadi agak lama makanya agak mundur. Ya, makanya Ya. harap maklum alat baru. Ya, selamat datang Mas Arif. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol asik dan berbagi di Ngobrol bareng Raji The Next Level. Nah, Siap, Mas Raji. ya siap. Saya perkenalkan dulu nih teman-teman, ini Mas Arif Rahman Hakim. Beliau adalah dosen di IAIN Bengkulu dan juga saat ini sebagai PhD candidate di University Science Malaysia. Di jurusannya TESOL Mas ya? Ya, pendidikan bahasa Inggris lah kalau di Pendidikan Indonesia. bahasa Inggris. Cuma Ya. ya pakai bahasa Inggris ya, makanya TESOL tulisannya TESOL gitu. Nah, Iya. kali ini kita akan sebelum ke sana, kenapa saya ngajak ngobrol Mas Arif tentang Scopus dan juga jurnal ilmiah? Karena Mas Arif ini bisa dibilang sudah banyak berkecimpung dalam hal penulisan artikel ilmiah gitu. Sudah banyak ngirim tulisan ke jurnal-jurnal sehingga paling tidak Mas Arif, bukan paling tidak tapi bahkan bisa Mas Arif bisa membagikan nantinya mengenai apa itu Scopus, apa itu jurnal ilmiah, apa itu artikel ilmiah, dan juga mungkin tips-tips dan suka duka dalam menulis jurnal ilmiah. Nah, kayak gitu Mas. Nah, mungkin Mas Arif mau memperkenalkan diri dulu, semoga Mas. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang ini bisa berpartisipasi suatu kehormatan. Wah. Bisa gabung di channelnya Mas Raji ini. Iya, Mas. Dan kebetulan ini yang kedua kita ngobrol secara online, waktu itu kan di Instagramnya PPI ya. Iya. Temanya juga kurang lebih lah. Giliran yang berat-berat itu dikasihnya ke saya, itu kan tega. Betul banget. Nah, yang lainnya ringan-ringan Mas ya. Jadi ini nanti sebenarnya saya akan coba untuk sharing based on my experience. Wah, Jadi iya. kalau based on knowledge itu saya rasa saya belum layak, tapi untuk based on experience mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua. Hanya tadi Mas Raji bilang banyak ngirimin kan submit jurnal, ya banyak submitnya ditolaknya lebih banyak. Jadi nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim, dipanggil Arif. Sejak 2017 itu berkesempatan untuk melanjutkan program PhD di University Science Malaysia School of Education. Sekarang sudah submit sejak terakhir Mei kemarin. Sekarang nungguin jadwal mungkin ya, review dan jadwal untuk ujian Viva. Dan ya kegiatan sekarang karena belum bisa kembali ke Pineng, jadi stay di Bengkulu di tempat orang tua sambil nerusin beberapa proyek-proyek tulisan. Wah. Gokil. Udah mau sidang ini, mau jadi dokter. Wah. Iya, nggak terasa ya. Nggak kerasa. Padahal perasaan kerjanya ini yang luyur gitu ya, main. Oh iya, Mas Arif dari tahun berapa Mas di USM Mas? 2017. Waktu itu 2017. 2016 daftar, intake 2016, tapi saya cuti waktu itu karena pertama ngurus perizinan ternyata waktu itu susah juga ya untuk kan kebetulan background di ASN, jadi ngurusnya harus ke Jakarta dan lain-lain dan harus nunggu waktu, dan itu nggak sebentar. Terus akhirnya juga nikah saya di akhir tahun 2016, ya tambah lama akhirnya cutinya. Iya juga sih. Aktifnya itu
Uh, saya mulai akhir Agustus 2017. Itu sudah benar tinggal di Pineng. Dan ya full akhirnya. Ketemu supervisor, kemudian ngerjakan disertasi. Iya, ya banyaklah kegiatan kalau di USM sudah. Wah, ini for your information ini ya teman-teman, Mas Arif ini salah satu orang yang menginspirasi teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Soalnya prestasinya banyak, gerakannya juga banyak. Ngawur. Aktif banget pokoknya. Gokil pokoknya. Nah, termasuk dalam hal penulisan ilmiah, karya ilmiah, khususnya di artikel ilmiah yang dikirimkan ke jurnal-jurnal. Nah, Mas Arif seperti yang dibilang tadi, kalau secara pengalaman beliau ini sudah banyak gitu makan asam garam. Waduh, ngerti pahitnya, ngerti manisnya juga gitu kan Mas ya. Nah, tapi mungkin perlu dijelaskan dulu tuh Mas, mengenai jurnal, kemudian artikel, mungkin orang-orang pada nggak paham Mas soal itu Mas. Ya, jadi ini seringkali memang terdapat kesalahpahaman atau salah konsep terkait artikel dan jurnal, karena secara terminologinya sendiri berbeda antara jurnal dan artikel. Nah, jadi yang kita tulis itu adalah artikel. Itu namanya artikel. Artikel itu ya isinya kurang lebih berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan metodologi, penelitian, dan lain-lain. Nah, itu ditulis, ya kurang lebih kalau biasa nulis karya ilmiah, hampir sama konsepnya. Ada pendahuluan gitu kan, ada literature review, research metodologinya, terus ada pembahasan, ada temuan, kesimpulan, recommendation, references, kurang lebih seperti itu. Tapi memang untuk ininya sendiri tulisannya itu kurang lebih mungkin ya antara 5 sampai ada yang 20-an halaman. Jadi memang tidak sebanyak model kayak skripsi atau tesis. Nah, artikel yang telah kita buat itu diterbitkan dengan artikel-artikel lain, penulis lain, dan disatukan, diterbitkan dalam bentuk jurnal. Nah, jadi jurnal itu yang kumpulan itu tadi. Nah, terkadang orang masih salah konsep itu. Mau nulis jurnal saya pengen nulis jurnal. Salah ternyata. Sebenarnya nulis artikel ilmiah atau karya ilmiah gitu yang diterbitkan di jurnal. Karena bentuknya juga ada juga yang full artikel, ada yang proceeding nanti kan ke dalam ininya kan, ada yang modelnya short paper, terus ada book review, jadi banyak yang macam-macam berarti bentuknya Mas. Iya banyak, tergantung, dan setiap jurnal itu kan mereka berbeda penerbit, jadi mereka ada requirement-nya masing-masing, ada style-nya masing-masing kalau kita bicara sudah ke jurnalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, artikel ilmiah itu memang kesininya memang semakin kayak semakin kebutuhan, terutama untuk kita yang bergerak di bidang akademik. Nah, juga kalau di luar sih sudah lama ya, Eropa, Amerika itu mereka sudah menjadikan jurnal-jurnal itu sebagai rujukan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan biasanya dalam pemerintahan ataupun lembaga-lembaga lainnya. Oh, maksudnya artikel-artikel ilmiah itu dan jurnal-jurnalnya itu dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan gitu Mas? Iya, betul. Itu sudah lama. Jadi kalau kita biasa nonton film-film yang kayak Stephen Hawking gitu kan, yang lama-lama, terus bahkan film-film yang inilah ilmuwan-ilmuwan lama itu tulisan-tulisan hasil penelitian akademisi itu yang diterbitkan di jurnal, bahkan itu seringkali dijadikan bahan rujukan atau bahan itulah tadi referensi bagi para profesional pengambil kebijakan gitu. Jadi tidak hanya sekedar terbit terus disimpan di perpustakaan. Wah, bener. Ya jangan sampai aja dikiloin gitu kan kertasnya, kan lumayan. Aduh, jadi apa itu? Nah, jadi kayak gitu kalau kurang lebih pengertian jurnal dan artikel.